Dia menjelaskan bahwa dia ini ingin menghukum wanita karena menolaknya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita yang bisa dikatakan agak sedikit mengerikan dan menyedihkan pastinya, yang menimpa beberapa youtuber-youtuber yang ada di dunia dengan akhir kisah yang lumayan tragis Wak. Nah, seperti yang kita tahu, banyak sekali para penghibur atau orang-orang yang bekerja di dunia entertain yang tanpa kita sadari di balik ketenaran mereka, kekayaan mereka, kepopuleran mereka juga menyimpan beberapa kisah-kisah yang bisa dikatakan lumayan tragis yang sampai akhirnya mengakhiri hidup mereka sendiri. Bisa dikarenakan ulah orang lain, penyakit, bahkan sampai bunuh diri Wak. Dan gak cuma artis atau aktor aja, youtuber juga ada nih yang memiliki akhir kehidupannya yang bisa dikatakan sangat-sangat menyedihkan. Nah, sesuai di judul, aku akan menceritakan beberapa youtuber-youtuber ada di dunia ini dan memiliki kisah akhir hidup yang sangat menyedihkan. Siapa-siapa aja? Check it out. Yang pertama, Misa Buh. Jadi Misa Buh ini adalah salah satu dari sekian banyaknya saluran YouTube di mana si Buh ini bernama lengkap Tamisha Rich. Dia adalah YouTuber fashion yang tidak hanya memamerkan pakaian-pakaian aja, tapi juga memposting panduan atau cara bagaimana orang ini bisa membuat pakaian dari rumah Wak. Dan kemudian barulah memamerkan hasil produk olahan dia ini. Tapi Wak, di luar dari dunia internet, Buh ini adalah ibu dari 3 orang anak dan juga merupakan seorang perancang busana pendatang baru yang tinggal di Sacramento, California, Amerika Wak. Dan selama menjadi YouTuber fashion ini, Buh lumayan memiliki penggemar dan subscriber yang banyak Wak. Tapi sayangnya dia mengalami satu tragedi yang akhirnya memberhentikan semua karya-karyanya, di mana seorang laki-laki yang bernama Damesio Green yang merupakan mantan pacar dan ayah dari salah satu anaknya Buh ini menghampiri Buh di rumahnya pada tanggal 14 Mei tahun 2014 pada saat si Buh ini lagi tertidur dan langsung menembak si Buh dari jarak dekat sehingga membuat si Buh ini meninggal seketika. Jaksa wilayah Sacramento mengatakan bahwa si pelaku atau Damesio Green dengan si Buh ini Wak berada dalam hubungan yang putus nyambung selama 10 tahun. Dan kemudian mereka ini sempat break lah, istirahat bentar lah gitu selama 5 tahun putus kontak. Dan dikatakan bahwa si Green sama si Buh ini sempat balik lagi nih Wak selama beberapa bulan sebelum akhirnya si Buh ini putus lagi sama si Green. Dan setelah perpisahan terakhir inilah Wak, barulah itu si Green datang nih ke rumahnya si Buh pada tanggal 14 Mei 2014 itu, masuk ke kamar tidurnya si Buh dan langsung menembakkan kepalanya si Buh dengan senapan yang sudah dia bawa. Nah, pada saat itu Wak, diketahui kalau sepupunya Buh kebetulan lagi menginap di rumahnya Buh. Dia mengaku dia tidak mendengar suara tembakan sama sekali. Yang ada dia ini baru terbangun setelah dia ini menemukan Buh tuh udah tewas aja di kamar tidurnya. Dan sayangnya Wak, barulah diketahui kalau anak-anaknya si Buh ini yang masih kecil ini ada di rumah pada saat kejadian dan juga melihat langsung ibunya ini ditembak sama orang yang dia kenal. Dan setelah kejadian tersebut sebenarnya si Green ini sempat melakukan upaya pelarian sampai akhirnya dia ini menyerahkan dirinya kepada tim kepolisian untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya Wak. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan persidangan, Green ini pun akhirnya dijatuhi hukuman 75 tahun penjara dan dia ini baru bisa memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2039 alias pada saat dia ini berumur 60 tahun nanti. Dan sebenarnya apa sih Wak motifnya si Green ini membunuh si Buh ya kan? Nah, keluarganya Buh ini percaya motif Green ini adalah dikarenakan Buh ini sudah menolak cintanya dan menolak juga si Green untuk tinggal bersama dia dan anak-anaknya. Dan bisa juga kemungkinan motifnya si Green ini menembak si Buh gara-gara si Green ini diduga dilarang oleh Buh untuk melihat anak-anaknya Wak. Dan yang jelas kejadian naas yang dialami oleh si Buh ini memicu publisitas terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan pertengkaran pernikahan Wak. Tapi walaupun demikian Wak, warisan dari video-video yang Buh ini tetap berlanjut, di mana video ini tetap dipublis yang terus menunjukkan video-video Buh ini pada saat mengajarkan metode fashionnya Wak. Sayang kali ya Allah. Yang kedua, Justin Carmichael. Jadi Wak, mulai tahun 2006 Justin Carmichael ini bekerja untuk sebuah grup internet yang lumayan terkenal pada saat itu bernama Jewelrio, bersamaan dengan orang-orang yang cukup terkenal pada saat itu seperti Angry Gamer dan The Nostalgia Critic, di mana di sana Justin ini akan mengulas game-game yang berasal dari Jepang yang belum diterjemahkan di acaranya itu dengan tajuk You Can Play This, di mana di sana nanti yaitu dia bakal ulas dengan gaya unik yang serupa dengan karakter-karakter lain yang ada di sana. Dan di sana juga pastinya dia ini akan memberikan
memberikan panduan bagaimana cara mendownload dan memainkan game-game tersebut. Dan kemudian di bulan Januari tahun 2013 si Justin ini memutuskan untuk keluar dari channel The Group dia tadi dan memutuskan untuk melanjutkan pertunjukan sebagai show independen atau solo karir. Dan selain itu juga akan melanjutkan proyek-proyek lainnya. Keputusan dia ini pun diterima oleh grup sebelumnya dan mereka tetap mensupport Justin Chemical One. Tapi tanpa disangka di balik keceriaannya, kelucuannya, tingkah uniknya ini, ada satu hal yang tidak diketahui oleh orang-orang yang sudah pernah bekerja dengannya atau penggemarnya, dimana diketahui ternyata si Justin Chemical ini sudah mengalami depresi hampir di sepanjang hidupnya, yang akhirnya menyebabkan sebuah peristiwa yang tiba-tiba dan berakhir tragis, dimana pada tanggal 23 Januari tahun 2014 Justin Chemical dinyatakan meninggal dunia karena luka tembak yang dia lakukan sendiri, alias Justin Chemical bunuh diri di usianya yang ke-42 tahun. Dimana pada saat itu istrinya yang bernama Jenny menyampaikan berita tersebut kepada penggemarnya lewat Facebook dan juga mengkonfirmasi bahwa pada saat kejadian itu detik-detik sebelum si Justin itu menembak dirinya, Jenny berada dekat dengan si Justin itu yaitu di sebuah sisi pintu kamar mandi mereka. Dan yang jelas Jenny di sana sempat berbicara dengan dia, sempat memujuk si Justin untuk tidak melakukan hal ceroboh ini, terus dipujuk dengan mengatakan, "Weh sayang, jangan kau bertindak bodoh, banyak orang yang sayang samamu. Penggemar-penggemar pasti bakal kecewa kalau misalnya kau melakukan tindakan bodoh kayak gini sayang," katanya. Dan Jenny mengatakan kalau Justin sempat membalas ucapan dia itu dengan mengatakan, "Saya tahu kok kalau seandainya fans-fans saya itu sayang kali sama saya juga sayang sama mereka." Tapi mungkin pada saat itu si Justin ini sudah berada di puncak kedepresiannya, pujukan dari si Jenny pun gak mempan. Alhasil yaitu dia akhirnya tetap menembak dirinya dan meninggal seketika. Dan yang jelas pengumuman dari si Jenny ini mengejutkan semua orang, khususnya penggemar dan mantan rekan kerjanya itu, dimana seluruh member yang ada di channel grup sebelumnya itu memposting video kenangan Justin Chemical ini di saluran masing-masing mereka, dan mereka mengungkapkan rasa cinta mereka untuk karya-karya Justin, dan yang pasti mengirimkan rasa belasungkawa kepada istri dan keluarga Justin, Dan mereka juga mengatakan apabila di dalam layar nih Justin ini betul-betul digambarkan merupakan orang yang sangat peduli, orang yang penuh lemah lembut, orang yang penuh kasih sayang, dimana dia ini selalu meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan keluh kesah orang lain dan juga selalu menawarkan nasihat untuk apapun yang dialami seseorang. Tapi sayangnya malah kebalikannya terjadi di kehidupan dia, dimana tanpa disadari dia pun sedang membutuhkan nasihat dari banyak orang untuk tidak berputus asa seperti ini kan. Itulah kadang kita nggak tahu orang yang kakak cekikian aja di luar gitu yang nampak senyum aja, ketawa aja, ternyata ya Allah dalam hatinya depresi banyak tekanan nih. Nah dia curhat deh. Enggak, insya Allah lah dan selalu bahagia. Kalian juga aku harapkan. Oke, lanjut. Yang ketiga, Greg Plitt. Jadi si Greg Plitt ini merupakan mantan dari Angkatan Darat yang menjadi seorang model kebugaran Dan selain itu si Greg ini juga memposting video-video di YouTube pada tahun 2011 dalam promosi kebugaran dan praktek diet aman dalam mempromosikan video-video latihan pribadinya Dan selain karir paruh waktunya di YouTube, si Greg ini juga menjadi model untuk majalah kebugaran dan muncul di sampul dan juga muncul di sampul-sampul majalah yang udah nggak terhitung lagi jumlahnya karena memang si Greg Plitt ini adalah model yang lumayan cukup terkenal pada saat itu, karena memang si Greg Plitt ini merupakan model kebugaran yang cukup terkenal pada saat itu Tapi sebenarnya ada banyak sekali video yang dia munculkan dengan menggambarkan seolah-olah si Plitt ini suka mengejek soal kematian Ada tuh di salah satu videonya yang menunjukkan aksinya saat menarik SUV dan melakukan push up di rel kereta api, agak sedikit you know lah. Dan dia juga sempat tampil di beberapa reality show yang berjudul Friends to Lovers dengan pasangannya Melody Marden. Dan sampai akhirnya di tanggal 7 Januari 2015 lalu nih Plitt ini ingin merekam sebuah video promosi lagi untuk energi baru dan membuktikan efisiensinya di dunia kebugaran di mana dia ini akan mencoba untuk berlari lebih cepat dari kereta api untuk bisa membuktikan kekuatan dia nih. Tapi sayangnya pas ingin membuktikan hal tersebut, pada saat si Greg Plitt ini ingin berlari mengalahkan si kereta api itu, dia tersandung kehilangan keseimbangan dan langsung yaitu disambar sama kereta api mental Kalian bayangin lah, terpental gara-gara ditabrak kereta Dan akhirnya peristiwa ini pun membunuhnya.
Dan yang pasti dari kejadian ini menyebabkan penyelidikan polisi yang ekstensif untuk bisa menentukan penyebab pasti dari insiden itu ya kan. Dan akhirnya dari sebuah rekaman pengawasan membuktikan kematian itu memang tidak disengaja. Dan pada saat itu Plitt ini masih berusia 37 tahun dan Mardenwa, pasangan dia di reality show dan juga sahabatnya ini, terus mempromosikan warisan dari Greg Plitt sebagai pelopor dalam membantu orang-orang yang sadar diri untuk merasa lebih positif tentang tubuh mereka dan menawarkan untuk menunjukkan cara-cara bagaimana untuk menurunkan berat badan dan membentuk otot melalui olahraga dan ketekunan. Nah, ini balik lagi tuh kayak meninggal konyol nggak sih? Ya Allah, ya namanya takdir lah pula kan Wak ya. Lagi nantang sih, ada-ada aja juga si Greg ini. Lanjut! Yang keempat, Amanda Todd. Amanda ini sebenarnya bukan seorang YouTuber, Wak, tapi dia ini mengeluarkan keluh kesahnya di YouTube. Jadi Amanda Todd ini adalah seorang remaja yang berasal dari Kanada dan pertama kali mendapatkan perhatian luas ketika dia ini memposting videonya di YouTube itu. Dimana di video YouTube itu dia beri judul My Story. Dan di dalam video tersebut, Wak, dia tuh kayak mengeluarkan kartu-kartu yang menceritakan kisahnya tentang bagaimana dia ini ditekan oleh seorang pria di internet untuk mengekspos, mohon maaf, payudaranya di webcam sana, Wak. Dimana foto payudaranya si Amanda ini akan digunakan si laki-laki ini untuk memerasnya dan mengancam si Amanda dan mengatakan kalau dia ini akan mengedarkan foto-foto ini di antara teman-temannya jika dia ini tidak ingin melakukan itulah gitu ha. Loh, kenapa Nat kok bisa kayak gitu? Jadi gini, Wak, sebelum akhirnya si Amanda itu memposting video soal My Story tadi, belakangan itu barulah diketahui kalau si Amanda ini bersama orang tuanya diberitahu kalau ada nih ada nih foto Amanda tanpa busana atas tersebar di internet. Nah, foto itu berasal dari mana? Karena gini, Wak, dulu tuh si Amanda mungkin dia iseng-iseng apa main-main apa coba-coba lah gitu, pergi ke situs perkenalan video online gitu loh. Nah, terus nih adalah nih si abang ini. Abang ini suruh lah itu pamerkan atas badan dia. Nah, si abang ini kan orang asing ya kan. Dan mungkin juga pada saat itu si Amanda ini tidak memikirkan dampak ke depannya. Ya udah ditenggokin aja itu, Wak, bagian atas dia itu. Nah, mungkin abang itu di screenshotnya nampaklah itu mukanya Amanda nggak pakai baju itu kan. Dan itulah yang digunakan sama si abang ini untuk meminta Amanda ini melakukan yang lebih lagi, kalau enggak ini ku sebar, kata dia gitu. Amanda pikir awalnya abang ini main-main aja, Wak, rupanya betulan disebar sama si abang ini. Akhirnya setelah orang tuanya juga mengetahui hal tersebut, Amanda pun dipindahkan sekolah ya kan. Udah pindah sekolahnya, dia pikir dia bakal terbebas dari ancaman si abang itu. Enggak, Wak, si abang itu tetap mengirimkan foto-foto vulgarnya si Amanda ini ke teman-teman barunya yang di sekolah barunya itu. Akhirnya pindah lagi ke sekolah ini, tetap kayak gitu, pindah lagi, tetap juga kayak gitu, Wak. Jadi betul-betul dia diikuti oleh siksaan ini Dan pada saat itu juga diketahui kalau Amanda ini sempat ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum pemutih, Wak. Tapi pada saat itu gagal. Dan setelah itu barulah dia ini upload video-video dari kartu-kartu tulisan tadi. Dan ternyata, Wak, respon orang-orang juga kadang nggak ada otak nih. Puluhan orang malah menulis komentar yang penuh dengan kebencian kepada si Amanda dan malah mereka mendorong Amanda untuk bunuh diri, kalian pikir. Dan yang paling memuakkan nih, Wak, ya, ada di beberapa orang yang memposting foto di mana mereka ini sendiri berpura-pura meminum cairan pemutih itu untuk bisa ditiru sama si Amanda, tuan. Aduh, ya Allah. Dan akhirnya nih maksud hati dia itu ingin mengeluarkan keluh kesahnya, mungkin meminta pertolongan lewat video yang dia upload, malah dia makin ditindas lagi kan dengan komentar-komentar di video itu. Ya udahlah, terjadi betulan pada tanggal 10 Oktober tahun 2012 nih, Amanda ditemukan tewas di rumahnya ketika dia masih berusia 15 tahun. Dan dari kematian Amanda ini mengakibatkan kampanye media dan politik besar-besaran dalam upaya memerangi penindasan, terutama pelecehan online. Dan selain itu juga polisi kembali menyelidiki siapakah si abang ini nih dalang dari semua depresinya si Amanda ini. Dan akhirnya mereka menangkap seorang pria dari Belanda, ya sebenarnya juga belum diketahui identitas pastinya, sebagai orang yang bertanggung jawab atas pelecehan dan pengeksposan foto-foto telanjangnya si Amanda ini. Dan selain itu juga ada sebuah grup internet yang juga turut melakukan penyelidikan untuk menemukan identitas mereka-mereka yang turut menghasut dan membuli si Amanda di video YouTube ituan. Dan setelah akhirnya mereka ini berhasil memberikan daftar nama-nama tersangka tuh, orang-orang ini pun akhirnya diperiksa dan ditangkap, Wak. Dan setelah kejadian itu, ibunya Amanda yang bernama Carol mendirikan Amanda Todd Trust di Royal Bank of Canada, Wak. Di mana di sana dijadikan sebuah tempat untuk semua orang yang ingin berdonasi untuk membantu mereka-mereka yang didiagnosis punya penyakit mental. Aduh.
Nasibnya ya Allah, niat hatimu minta dukungan ya kan, malah dibully balik. Memang kalian jangan kayak gitu ya Wak ya. Cobalah kalian posisikan diri kalian menjadi orang-orang kayak gitu tuh Posisikan aja lah, tolong sifat empati itu ditanamkan dalam diri Wak. Jangan jadi pembuli, please jangan jadi pembuli, itu nggak keren Wak, nggak cool. Alay kampungan ya. Mantap, oke kita lanjut. Yang kelima adalah Elliot Rodger. Kalau kalian dengar nama Elliot Rodger mungkin nggak begitu familiar, tapi kalau kalian ingat Isla Vista Killing, pembunuhan massal tuh ini nih. Karena memang ini adalah tragedi yang paling mengerikan menurutku dari list yang akan aku sebutkan. Dimana si Elliot Rodger ini adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang tinggal di California Selatan. Dia ini juga sempat jadi YouTuber, dimana di video YouTube dia itu, dia akan mengupload video tentang pengalamannya berkendara di area LA dan juga turut memperlihatkan pemandangan yang dimiliki area tersebut Tapi nih di luar YouTube, biar kalian tahu, si Rodger ini memiliki masalah dengan penyakit mental dan masalah sosial karena dia ini termasuk orang yang suka diintimidasi di sekolah dan juga sedang mencari pengobatan untuk gangguan bipolar dan skizofrenia yang dia alami. Terus sampailah ini ke hal yang sangat mengejutkan, di mana pada tanggal 23 Mei 2014 Rodger ini tiba-tiba menikam 3 teman prianya sampai mati di apartemennya. Dan katanya tuh dia menikamnya secara bergantian, di mana satu persatu datang kawannya ini ditikam, datang lagi kedua ditikam, ketiga ditikam, kayak gitu bergantian. Dan setelah itu nggak berhenti sampai situ aja 3 jam kemudian nih dia pergi keluar dari asramanya dan kembali menembak 3 wanita di luar dan 2 diantaranya meninggal dunia. Terus lanjut lagi dia melanjutkan perjalanannya ke sebuah toko makanan dan menembak mati lagi 1 orang siswa laki-laki di dalam toko makanan tersebut. Terus abis itu dia lanjutkan perjalanan lagi ke Isla Vista itu, di mana dia ini menembak dan melukai beberapa pejalan kaki dari dalam mobilnya dan menyerang juga beberapa pejalan kaki lainnya dengan mobilnya Dan pada saat itu juga dia ini mengalami baku tembak dengan polisi sebanyak 2 kali dan akhirnya salah satu peluru dari tim polisi itu mengenai pinggulnya dan akhirnya dia terluka. Dan pada saat itu juga dia akhirnya ditemukan tewas dengan luka tembak di kepalanya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah diketahui bahwa sebelum dia ini mengemudikan mobilnya ke asrama, tapi setelah dia menembak 3 kawannya dalam asrama tadi, Elliot Rodger ini sudah mengupload sebuah video di YouTube-nya dengan judul Retribution Elliot Rodger, di mana di sana dia ini menguraikan serangan yang direncanakan dan motifnya juga dia menjelaskan bahwa dia ini ingin menghukum wanita karena menolaknya, dan dia ini juga akan menyerang semua pria yang aktif secara seksual karena dia iri sama mereka. Dan setelah itu juga dia ini mengirimkan sebuah email yang berisi naskah autobiografi yang sangat panjang kepada kenalannya, terapisnya, dan anggota keluarganya Dan dokumen-dokumen itu pun muncul di internet dan dikenal luas sebagai manifestornya si Rodger ini Dimana di dalam dokumen itu menggambarkan masa kecilnya, konflik keluarganya, frustasi karena ketidakmampuannya untuk bisa mendapatkan pacar, dan juga kebenciannya terhadap wanita, penghinaannya terhadap pasangan, terutama pasangan antar ras dan yang terakhir adalah rencananya untuk apa yang dia gambarkan sebagai retribusinya, yaitu rencananya untuk menghabiskan orang-orang ini. Dan setelah kejadian itu kalau misalnya dihitung nih, korbannya memang kebanyakan laki-laki. Akhirnya muncullah itu beberapa pendapat yang mengatakan kenapa si Rodger ini banyak membunuh laki-laki daripada pria, karena alasannya adalah dia ini membenci pria karena dia menganggap pria-pria inilah yang akan mencuri para wanita yang menjadi haknya Dan ternyata nih juga diketahui beberapa tahun sebelum kejadian naas itu, Rodger ini udah berperangai dimana pada tahun 2011 Rodger ini pernah melemparkan kopi kepada sepasang kekasih gara-gara dia ini cemburu nengok mereka mesra-mesraan dan dia ini juga pernah memercikan beberapa gadis dengan kopi yang dia bawa gara-gara gadis tersebut tidak membalas senyumannya. Dan selain itu di tahun 2012 nih Rodger ini pernah menggunakan super soaker yang diisi dengan jus jeruk kemudian menyemprotkannya ke kelompok bermain di sepak bola di sebuah taman yang dinamakan Taman Grish. Dan kalau misalnya merujuk pada sebuah kejadian di bulan Juli tahun 2013 Rodger ini pernah menulis sebuah surat setelah dia ini diejek oleh teman-temannya di sebuah pesta, dimana pada saat itu dia ini gagal mendorong sekelompok gadis-gadis di sana dari sebuah tepian setinggi 3 meter. Tapi yang ada sebaliknya anak-anak laki-laki ini pula yang berhasil mendorong si Rodger, jatuhlah si Rodger itu, sehingga membuat beberapa pergelangan kakinya itu terluka parah Dan setelah dia terjatuh itu dia balik lagi lah ini menggunakan kaca hitamnya, yang ada makin diketawain sama orang-orang, bukan kasihan orang nih
nengok dia, diketawain. Udah diketawain, wah, diejek, dipukuli pula si Roger. Dan ya setelah kejadian itu ada seorang tetangga yang melihat Roger pulang sambil menangis, dan dia juga mendengar bahwa si Roger ini bersumpah untuk membunuh orang-orang yang terlibat dan membunuh dirinya sendiri, kata dia. Dan sebenarnya setelah si Roger ini berperilaku aneh, otomatis orang tuanya tahu lah kan. Orang tuanya ini juga sempat mengadukan hal ini kepada tim kepolisian untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada anaknya, karena takut nih anaknya ini sebenarnya ada apa-apanya lah kayak gitu kan. Tapi pada saat itu dikacangin wak dia sama tim kepolisian, karena tim kepolisian berpikiran itu cuman upaya dia buat narik perhatian ibu aja tuhnya. Biasalah kan ABG pula gitu kata dia. Dan barulah itu mencari perhatian yang dimaksud oleh tim kepolisian terjadi di tanggal 24 Mei 2014 itu. Dimana si Roger Elliot langsung tuh membunuh banyak orang di Isla Fisla itu. Tapi konyol ya, masa kau tumpahkan kopi gara-gara kau cemburu nengok orang pacaran aja. Semoga nggak terjadi di dunia nyata. Pernah nggak sih wak kayak gitu? Jangan bercanda. Oke, kita lanjut. Yang keenam. Yang keenam dialami oleh seorang YouTuber bernama Asya McGowan. Jadi Asya McGowan ini selain dia merupakan seorang YouTuber, dia ini adalah seorang calon aktris dari Detroit lah. Walaupun memang video yang dia unggah di YouTube-nya tidak terlalu banyak, yaitu hanya sekitar 8, tapi videonya bervariasi wah. Di antaranya itu ada berisi nyanyiannya, parodi tarian, dan beberapa vlog-vlognya lah. Dan unggahan terakhir dari si Asya ini adalah pesan untuk para haters di YouTube-nya yang berisi biasalah kata-kata kasar yang sedikit halus selama 3,5 menit, dimana video ini ditujukan untuk orang-orang yang mengirimkan komentar kebencian di profilnya Wan. Dan ini juga menunjukkan kemunafikan para pemberi komentar tersebut dan mengolok-olok mereka lagi. Tapi tanpa disangka nih Wak ya, kenapa itu merupakan unggahan terakhir dari Asia? Karena di tanggal 10 April tahun 2009, seorang laki-laki bernama Anthony Powell yang merupakan seorang teman sekelasnya dari si Asia ini memasuki perguruan tinggi tempat si Asia ini berkuliah sambil membawa senapan dan langsung menembak Asya McGowan sampai si Asya McGowan ini tewas, dan kemudian dia langsung mengarahkan senapan tersebut ke dirinya sendiri, ditembak juga kepalanya, kedua-duanya meninggal di tempat. Dan setelah dilakukan pemeriksaan barulah diketahui bahwa si Anthony Powell tadi, si pelaku ini memiliki riwayat penyakit mental dan juga punya akun YouTube Wak, dimana dia ini menggunakan juga akun YouTube-nya untuk membuat video tentang kebenciannya terhadap wanita kulit hitam dan ateis. Dan ini juga bisa dikatakan adalah contoh pertama dari seorang YouTuber yang membunuh YouTuber juga Wak. Dan setelah si Anthony Powell ini mengetahui kalau si Asia ini juga memiliki akun YouTube, Powell ini menjadi semakin obsesi gitu Wak sama si Asia. Dan melalui akunnya si Powell ini mulai menguntit si Asya McGowan ini dari YouTube dan Facebooknya Wak. Dan dari beberapa unggahan-unggahannya si Powell ini diketahui kemungkinan si Anthony Powell ini menganggap bahwa wanita kulit hitam seperti Asya McGowan ini tidak pantas dihormati, dan hal ini juga disampaikannya di sebuah videonya yang dia beri judul Wanita Kulit Hitam Tidak Pantas Dihormati. Dan video ini diuploadnya beberapa saat sebelum dia ini membunuh si Asya McGowan. Tapi sebenarnya sebelum Anthony Powell ini menembak si Asia, sebenarnya udah banyak nih beberapa video Powell yang memprihatinkan, yang meresahkan gitulah bagi beberapa pengguna YouTube, sehingga beberapa di antara mereka ini mencoba menghubungi tim kepolisian untuk memeriksa si Powell, karena kan dia ini kan udah rasis gitu kan. Tapi sayangnya semua terlambat. Sudah ada satu korban dari si Anthony Powell, yaitu ya tadi Asya McGowan. Nah terus tiba-tiba ada nih muncul satu keterangan dari adiknya Asya McGowan, dimana dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia ini pernah mendengar tentang Anthony Powell sebelumnya dan yakin kalau misalnya kakaknya ini sebenarnya berpacaran sama si Anthony Powell. Tapi hal ini ditampik oleh teman-teman dekatnya si Asia, dimana mereka mengatakan tidak pernah mendengar sama sekali nama Anthony Powell, bahkan melihatnya. Jadi dari kasus ini bisa dilihat kalau si Anthony Powell itu ya udah cuma random nembak orang aja ya. Mungkin dia nengok si Asia nih ya lumayan banyak lah gitu pengikutnya. Terus tambah lagi di video-video terakhir si Asia ini menunjukkan kebenciannya kepada orang. Itulah mungkin yang buat si Anthony Powell makin panas. Dia udah benci sama wanita kulit hitam ya kan, ditambah lagi si Asia ini meluapkan kebenciannya, padahal bukan buat dia tuh, buat hatersnya. Tapi mungkin gara-gara itu dia kepancing dan akhirnya membunuh si Asya McGowan. Tapi gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah Wak. Dan yang terakhir adalah James Sebastian. Aduh udah ya, dari tadi tuh kita bahas yang sadis-sadis, ditembak, bunuh diri ya kan. Nah ini nih yang agak sedikit menyedihkan sekali.
Dimana James Sebastian ini memiliki nama samaran yaitu Jamish. Dan si James Sebastian ini adalah seorang vlogger asal Filipina, dimana di vlog ini dia selalu bersama dengan pacarnya, Wak, yang kemudian menjadi tunangannya bernama Pauline Michael Ligayu, atau yang akrab disapa Jem dan Mitch. Nah, pasangan itu memang digambarkan sebagai pasangan yang romantis di YouTube dan paling populer, Wak, di sana. Tidak seperti kebanyakan vlog pasangan nih, ha. Jem dan Mitch ini akan selalu menghasilkan film dari berbagai genre, termasuk horor, drama, dan penampilan interaktif gitu, Wak. Serta ada juga nih beberapa video-video musik di YouTube mereka. Tapi sayangnya di bulan Januari tahun 2014, James Sebastian didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir, Wak, yang membuat pasangan ini pastinya menjadi sangat sedih. Tapi keduanya tetap berpikir positif dan memanfaatkan saat-saat terakhir mereka bersama, di mana si Mitch ini langsung melamar Sebastian pada bulan Mei tahun itu juga. Setelah 6 tahun mereka itu berpacaran, Wak, di dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh ribuan orang. Dan pasangan itu tetap bersama sampai hampir setahun lebih tuh, dan sampai akhirnya James ini meninggal pada tanggal 4 Maret 2015 di usianya yang masih ke-28 tahun, Wak. Tapi sayangnya pada saat itu pasangan ini belum sempat menikah. Video terakhir dari James TV ini adalah kompilasi video-video yang dikirim oleh teman-teman, oleh penggemar-penggemar mereka, baik di dalam atau di luar YouTube pun, yang selalu memberikan dukungan kepada mereka dan mengucapkan selamat kepadanya atas pertunangan tersebut. Dan sejak James ini meninggal, Mitch telah kembali lagi ke kehidupan pribadinya untuk bisa mengatasi gitu kehilangan dengan teman-teman dan keluarga pribadinya, Wak. Dan tidak diketahui sampai sekarang apakah dia ini akan terus membuat video, tapi kita percaya setiap orang pasti memiliki cara masing-masing kan dalam menghadapi kehilangan. Dan tapi juga tidak ada salahnya juga bagi penggemar untuk berharap si Mitch ini bisa melanjutkan video dari James TV tadi dengan tetap tidak melupakan kehidupan yang mereka berdua pernah miliki bersama. Nah ini nih, aduh aku jangan cengeng lagi, sedih ya. Kalian tuh ya kalau punya pasangan, aduh janganlah mulai pula aku nanti jadi kayak bucin aku. Lanjut, oke, baik. Udah habis ya? Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa kisah-kisah YouTuber-YouTuber yang akhirnya berakhir sedikit kurang baik atau sedikit menyedihkan, dan bahkan juga tragis ya kan. Yang jelas kalian jangan cuma menilai dari cover luarnya aja, jangan tengok nih ya semua penghibur yang baik ya. Entahlah itu kami YouTuber, artis-artis, penyanyi yang selalu menampilkan kegembiraan aja sama kalian nggak tahu di belakang itu seperti apa. Sama juga seperti aku. Pokoknya kita semua lah, Wak, nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi atau apa yang sebenarnya dialami oleh orang lain. Jadi lebih baiknya apa? Yaitu tanamkan sifat empati supaya kita ini bisa lebih mengontrol perbuatan atau tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, Wak, jadi itu tadi beberapa nama-nama YouTuber yang mungkin berakhirnya dan sebenarnya masih banyak lagi beberapa pengalaman-pengalaman dari YouTuber yang kurang baik, yang kurang mengenakan. Yang jelas aku pengen ngajak sama kalian untuk sama-sama berdoa semoga hal-hal menyedihkan yang aku sebutkan tadi tidak terjadi lagi ya, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you on next video, Wak. Bye. Setelah drama ini